Rakyat Indonesia menanggung utang jumbo ambisi Jokowi. Hutang jumbo kereta cepat WUS warisan Jokowi menuai kecaman dan perdebatan. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menolak membayar utang tersebut dan menegaskan pihak Dinantara semestinya yang harus menyelesaikan. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu. Di akun Manusia Merdeka, Said Didu menyebutkan selain Jokowi ada sejumlah nama yang disebutnya sebagai biang kerok proyek yang membebani rakyat sepanjang masa. Menteri Segala Urusan Luhut Binsar Panjaitan berada di dalamnya bersama beberapa pejabat era Jokowi. Said Didu membenarkan studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan sebelum Jokowi berkuasa. Saat itu dinyatakan tidak layak karena jaraknya pendek dan banyak alternatif moda kendaraan lain. Namun di era Jokowi, proposal Jepang itu diubah seakan-akan layak, alias studi kelayakan abal-abal. Nah, saya mulai dulu, siapa sih biang kerok daripada proyek kereta api cepat? Kalau kita sebutkan, pertama adalah Joko Widodo, yang ranking kedua adalah Rini Suwandi, yang ketiga adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang keempat adalah menurut saya adalah Erick Thohir, yang kelima adalah Rini Suwandi, yang keenam adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nah, inilah orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas kegagalan proyek ini. Nah, pada saat itu diundanglah beberapa BUMN untuk menjadi pemegang saham, yaitu Jasa Marga karena tanahnya dilewati sepanjang jalan Jakarta Cikampek, kemudian PT P8, kemudian BUMN Konstruksi, dan tentunya PT Kereta Api Indonesia. Nah, saat itu dibikin layak seakan-akan bahwa proyek ini melewati lahan perkebunan PT P4 sehingga harga tanah yang dilewati itu akan naik. Itulah dulu didengar rencana adalah ada rencana pengembangan kota Walini di dekat Bandung. Itu studi kelayakan akal-akalan Rini Suwandi. Dan saat itu Dirut PT P8 mengundurkan diri karena dia tahu ini akal-akalan. Datang lobby dari swasta, ingat proyek pengembangan perumahan Meikarta itu ingin agar kereta api cepat berhenti di Meikarta. Akhirnya mulai goyang Walini. Tapi ujungnya sekarang yang terjadi adalah tidak berhenti di Meikarta karena bangkrut perusahaannya, dan akhirnya berhentinya di Padalarang. Kita tahu Padalarang siapa pemilik real estate yang ada di sana, dan Tegaluar Bandung itu juga pemilik konglomerat real estate di sana. Jonan, Menteri Perhubungan, yang betul-betul menolak proyek ini karena dianggap tidak layak. Dan pada saat itu masih ada Rizal Ramli di dalam yang menghalangi agar tidak dijamin pemerintah. Tapi pada saat Rizal Ramli diberhentikan oleh Joko Widodo dan diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, maka proyek ini menjadi sangat lancar. Sejak itulah terjadi pembengkakan biaya anggaran. Luhut adalah biang kerok utama. Seluruh urusan ditangani, termasuk negosiasi penurunan utang yang ternyata gagal. Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika itu akhirnya mengeluarkan jaminan atas persetujuan DPR bahwa proyek kereta cepat dijamin negara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan contoh ambisi pribadi seorang Jokowi yang menjungkir balikkan logika waras manusia. Seluruh rakyat Indonesia menjamin proyek ini, walaupun tidak pernah naik sama sekali. Orang Papua, orang Sulawesi, orang Aceh, orang apa, seluruh rakyat Indonesia akan ikut membayar proyek ini walaupun gagal. Dan dari awal kita sudah mengingatkan bahwa ini gagal. Tapi keras kepalanya Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Rini Suwandi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebabkan kita semua terbebani oleh proyek kereta api cepat. Sebagai gambaran, proyek kereta api cepat ini tidak akan pernah layak.
perhitungan kita dulu bahwa memang tidak pernah layak. Nah, sampai suatu saat beberapa waktu lalu itu pernah Luhut Binsar Panjaitan saking inginnya memaksa proyek ini minta supaya kereta konvensional Parahyangan itu ditutup, dihentikan supaya orang naik kereta api cepat semua. Dan jadi idenya memang sangat gila sama dengan idenya Kertajati. Perhitungan almarhum Faisal Basri bahwa proyek ini akan baru bisa balik modal itu sekitar 130 tahun. Padahal umur kereta ini maksimum 50 tahun, jadi tidak akan pernah bisa membayar, tidak pernah bisa balik modal sampai proyek ini sudah hancur. Kita betul-betul dibikin bodoh oleh Joko Widodo dan geng terhadap proyek kereta api cepat ini. Dan selalu dibangga-banggakan bahwa inilah karya Joko Widodo. Sampai sekarang Termul, Ternak Mulyono, dan Jokowi menyatakan jangan ada yang naik kereta api cepat yang tidak mendukung. Ya silakanlah naik semua kalian di sana. Kalau perlu semua penghasilan Anda bayar utang itu, jangan kami yang disuruh bayar utang kereta api cepat.